Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Ibu Esi dan Ibu Mimi, kita masih bisa kembali, kita masih bisa berjumpa kembali di belajar terkait kaidah-kaidah bahasa Arab meliputi ilmu nahu dan ilmu sorof. Untuk pembahasan kita pada malam hari ini insya Allah terkait dengan praktik dari materi-materi yang telah kita pelajari, wabil khusus terkait dengan khabar mubtada. Begitu juga sorofnya, nanti tergantung waktunya. Nanti kalau waktunya banyak insya Allah lebih maksimal. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah dengan harapan semoga mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala lagi, dan mempunyai keberkahan serta bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى سلامتنا ونجاحنا في الدين والدنيا والآخرة. شكر الله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Baik, ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita praktik, dan untuk pertama kita langsung memulai dulu kepada PR kemarin yang di share oleh Ibu Esi ya. Kita bahas ini dulu Ibu Mimi ya. Ibu Esi, kita bahas tentang PR yang dikerjakan oleh Ibu Esi. Nah, ini bahas bareng-bareng biar sama-sama memahami terkait dengan mubtada dan khabar yang langsung diambil atau dikutip dari ayat Al-Quran. Dan yang tampil di layar ini adalah Quran surat An-Nur ayat 35. Nah, Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nuri kamishkatin sampai akhir. Langsung kita bahas kepada yang pertama. Uh, Contoh yang pertama di situ adalah Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, sekarang kita mau menentukan mana yang mubtada, mana yang khabar. Di dalam contoh ini kita mau menentukan mana yang mubtada, mana yang khabar. Kalau artinya mudah, ini ketepatan artinya mudah. Allahu, adapun Allah, nurus samawati ialah Cahaya. cahaya. Hmm. Cahaya ya. Iya, As-samawati cahaya. artinya apa Ibu? Langit-langit. Langit lah. Langit-langit jamak Langit. daripada samaun. Nah, menjadi as-samawat. Nah, cahaya. Artinya Allah itu pemberi cahaya. Samawat. Sebenarnya itu ada lanjutannya. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Nah, itu sekilas artinya. Namun yang kita bahas adalah mengenai kedudukan, status lafadznya. Yang pasti di sini ada mubtada dan ada khabar. Setiap ada mubtada pasti ada khabar. Allahu nurus samawati wal ard. Yang menjadi ini udah ada jawabannya ya. Nah, ini Ibu Mimia ini udah ditulis sama Ibu Esi. Ini keterangannya yang ditulis Allahu adalah jadi mubtada. Allah jadi mubtada, kemudian mana khabarnya? Khabarnya adalah lafaz nurus samawat. Nuru ini adalah menjadi khabar. Khabarnya khabar mufrad. Nah, ini sudah betul
jawabannya yang disampaikan oleh Bu Isi ini betul Bu Isi ya. Allahu mubtada, nuru adalah khabar mufrad. Cuman ini berbentuk idhafah, nurus samawati. Nah, nurus samawati. Sudah Allahu nuru. Jadi Allahu itu mubtada'nya, mana khabarnya? Nuru. Nah, nuru itu adalah khabarnya. Kalau as-samawati namanya mudhof ilaih. Berarti nurunya menjadi mudhof. Susunannya nurus samawati disebut idhofah. Biar ingat-ingat tentang mudhof dan mudhof ilaih lagi. Allahu mubtada. Kaidahnya kemarin mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa. Allahu. Allah ini kalimat isim karena ada alnya diantaranya Allahu. Kemudian isimnya isim apa? Isim mufrad. Makanya rofaknya menggunakan dhammah hu. Allahu. Isim yang dibaca rofa. Karena isim mufrad maka rofaknya menggunakan dhammah yaitu hu. Allahu. Kemudian mana khabarnya? Khabarnya adalah nuru. Khabar juga sama. Isim yang dibaca rofa, yang disandarkan kepada mubtada. Nuru. Kemudian nuru itu rofaknya menggunakan apa? Menggunakan dhamma. Ro-nya dibaca dhamma. Ru. Kenapa rofaknya menggunakan dhamma? Karena nuru adalah berupa isim mufrad. Isim yang bermakna satu. Semua isim mufrad rofaknya itu menggunakan dhammah. Makanya nuru. Allahu nurus samawati wal ardh. Kemudian kalau dibahas tentang khabar, kemarin ada pembagian. Khabar itu ada dua, ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Ketepatan yang nuru ini adalah khabar mufrad. Ya. Artinya satu saja, tidak tersusun ya, nuru. Sendirian saja. Itu namanya khabar mufrad. Mufrad itu satu sendirian. Itulah mengenai lafaz Allahu nurus samawati terkait mubtada dan khabarnya. Ini sudah lengkap dan ini sudah betul yang dikerjakan oleh Ibu Isi. Allahu mubtada, nuru adalah sebagai khabar. Jadi Allahu ini mubtada, nuru adalah menjadi khabar. Nuru. Ini sudah betul, sudah 100% betul. Contoh yang tulis oleh Ibu Isi. Tapi ini sudah satu paket Ibu Isi ini. Memang surat An-Nur Ibu Isi. Ini ketepatan bagaimana jumpanya Ibu Isi? Apa? Iya, ini satu paket ini, satu ayat ini. Ini satu ayat. Iya, satu ayat. Allahu lagi baca Al-Qur'an. Betul. Sepertinya ini mubtada dan khobar gitu. Dan dengan posisi apa? Dengan khobar beda-beda gitu Pak Ustaz. Iya, sepertinya. Gitu. Allahu nur. Saya aja tadi sudah jadi contoh. Makanya kalau di Quran cari artinya maksudnya cari contoh langsung satu lembar gitu. Kalau bisa-bisa di apa? Artinya kita kumpulkan dari banyak sebenarnya. Kemudian baik, udah betul ini. Ada yang bertanyakan terkait contoh Allahu nurus samawati wal ardh? Baik Ibu Isi atau Ibu Mimi silahkan kalau masih ada yang mau tanyakan terkait Allahu nurus samawati. Tapi itu sudah betul, jawabannya sudah betul. Kemudian kita beralih kepada contoh berikutnya, yaitu al-misbahu fi zujajah. Sebenarnya di ayat ini banyak mubtada khabarnya gitu ya. Tapi ini sudah betul juga yang diambil adalah potongan ayat berikutnya, yaitu ayat potongan ayatnya ini. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nuri kamishkatin fiha al-misbahu fi zujajah. Ini yang diambil al-misbahu fi zujajah. Mana yang menjadi mubtada? Mubtadanya di sini sudah ditulis oleh Bu Isi, yaitu al-misbahu. Al-misbahu itu kedudukannya sebagai mubtada.
Al-misbahu itu mubtada. Kemudian pembahasannya sama dengan Allah. Al-misbahu sama pembahasannya Allah asmahu mubtada'nya di rofaknya menggunakan apa? Sama menggunakan dhammah. Kenapa? Karena al-misbahu termasuk daripada bagian isim mufrad, isim yang bermakna satu. Semua isim mufrad rofaknya menggunakan dhammah. Al-misbahu artinya lampu. Nah, itu sudah betul jadi mubtada. Fi zujajatin. Fi zujajatin. Itu menjadi khabarnya. Khabarnya fi zujajatin menjadi khabar. Kira-kira ini belum dipastikan. Ini fi zujajatin termasuk khabar mufrad apa khabar ghairu mufrad? Silakan. Ibu isi dulu yang buat contoh. Kira-kira fi zujajatin ini masuk kepada kategori khabar mufrad apa khabar ghairu mufrad? Ghairu mufrad Pak Ustaz. Khabar Karena ghairu jar majrur. karena jar majrur. Fi zujajatin khabar ghairu mufrad. Karena ada fi dan karena ada zujajatin. Itu namanya syibih jumlah, serupa jumlah. Fi itu kan memang tidak bisa Ibu ya. Kalimat huruf itu fi ini ini alif bahu tadi mubtada'nya ya. Kemudian fi zujajatin ini khabar. Fi zujajatin ini khabar. Kemudian fi zujajatin ini termasuk khabar ghairu mufrad. Bukan yang mufrad kayak nuru tadi. Kenapa? Ya karena ada fi, karena ada zujajatin. Akan tetapi ini bukan termasuk jumlah. Nanti disebut istilahnya serupa jumlah. Serupa jumlah, serupa susunan. Karena ada fi, karena kenapa dikatakan serupa? Ya karena ada dua. Ada fi, ada zujajah. Makanya serupa jumlah. Tetapi bukan jumlah. Karena fi itu sebagaimana yang kita ketahui adalah kalimat huruf. Yang namanya huruf itu tidak memiliki arti kecuali digabungkan dengan kalimat lain. Memang huruf itu selalu nempel. Selalu nempel. Fi zujajatin ini sudah betul berupa khabarnya al-misbahu adalah fi zujajatin. Jadi fi zujajatin ini menjadi khabarnya al-misbahu. Tidak bisa dibaca zujajatun karena menjadi khabar dibaca rafa dhammah. Kenapa? Karena ada huruf jar. Ada amil lafzinya. Apa amil lafzinya? Amil lafaz itu huruf jar lebih unggul, lebih diutamakan daripada amil maknawi. Makanya bacaannya fi zujajatin. Insya Allah udah paham nih. Bagaimana dengan al-misbahu fi zujajatin? Masih ada yang ditanyakan? Silakan. Ibu Isi atau Ibu Mimi? Ini udah paham, udah betul semua ini. Udah tepat. Itu maksudnya tadi Pak, fi zujajatin serupa jumlah itu gimana maksudnya tadi Pak? Serupa jumlah karena dia terangkai. Maksudnya terangkai itu tersusun adalah ada fi-nya, kemudian ada zujajahnya. Seperti itu. Seakan-akan ia jumlah. Kalau yang kembali ke contoh pertama itu kan nuru. Nuru aja, satu kata aja deh. Mufrad, satu kata aja kan. Beda dengan yang fi zujajah. Ada fi, ada zujajah. Kecuali fi-nya umpama fi-nya dibuang. Maka zujajatun. Nah, umpama. Maka dia statusnya khabar mufrad nanti. Jadi maksudnya serupa itulah karena ada fi, karena ada zujajah, tidak sendirian dia. Maka seakan-akan dia seperti jumlah, seperti sebuah susunan seperti itu. Padahal yang namanya huruf pasti selalu nempel. Fi itu kan kalimat huruf, dia itu tidak bisa sendiri mandiri. Akan tetapi dia harus nempel dengan kalimat lain baru bisa memberikan sebuah arti. Nah, bisa dipahami Bu? Terkait fi zujajah khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad. Baik, insya Allah udah paham karena ini masih mudah. Kita ketepatan contohnya ini mudah.
Sudah sesuai dengan pembelajaran kemarin. Ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Kemudian di contoh berikutnya ya. Di contoh berikutnya adalah az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Apa ada yang tahu artinya ya? Tadi saya nggak diartikan. Alis bawah lampu tadi. Az-zujajah itu artinya az-zujajah. Oh, apa artinya? Lupa, Pak. Az-zujajah itu kaca ibu ya, kaca ya az-zujajah itu ya, tabung ya. Kaca ya, kaca Pak Ustaz. Az-zujajah itu kaca. Kaca. Kemudian ka'annaha kaukabun, seakan-akan kaca tersebut kaukabun. Kaukabun seperti bintang ya. Bintang. Seperti bintang. Nah, az-zujajah itu kaca karena seakan-akan kayaknya kaca itu kaukabun, ialah seperti bintang. Nah, itu dalam segi artinya. Sekarang yang kita bahas adalah segi lafadznya. Di situ sudah ditulis juga oleh Bu Esi, az-zujajah itu adalah sebagai mubtada. Mubtada. Sama pembahasannya. Az-zujajah itu juga isim mufrad. Kalimat apa az-zujajah itu, Ibu Mimi? Az-zujajah itu kalimat Mubtada. Mubtada. Dan az-zujajah itu kalimat isim. Isimnya berupa isim Mufrad. mufrad karena cuma satu ya, kaca ya. Betul ya. Ini mubtada, rofaknya menggunakan dhammah tu karena isim mufrad. Seperti contoh barusan yang Allahu dan al-misbahu sama. Pembahasannya az-zujajah itu sama seperti Allahu dan al-misbahu, mubtada. Kemudian ka'annaha kaukabun. Ini khabar. Ka'annaha kaukabun. Ka. Itulah yang menjadi khabar. Ka-nya itu menjadi khabar ya. Khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad. Karena dia sudah terangkai. Dia sudah tersusun-susun. Nah, itu namanya khabar ghairu mufrad. Kemudian kaukabunnya itu kira-kira jadi apa? Ibu? Kaukabunnya. Jadi apanya tuh Pak? Ini yang menjadi khabar. Oh iya, saya tanyakan dulu. Yang menjadi khabar dari az-zujajah itu mana kira-kira dalam lafaz ka'annaha kaukabun? Kalau kayak Allah nuru syamsi, mana khabarnya? Nuru. Kayak gitu. Kira-kira di ka'annaha kaukabun itu mana khabarnya? Kaukabun itu ya Pak Ustaz? Kaukabun. Yang khobarnya berarti dari ka'annaha itu kan Pak Ustaz? Khabarnya itu adalah az-zujajatu, adapun kaca, ka'annaha, ka itu adalah menjadi khobarnya Ibu Isi. Ka. Iya, ka itu menjadi khobarnya. Jadi kalau az-zujajah itu adapun kaca, ka'annaha ialah. Jadi ka di situ adalah menjadi saya tadi dikurung ya. Ini khobar. Ka-nya ini ya, ka-nya. Bukan ka-nya saja Ibu Isi. Ini jadi mubtada'nya ini. Jadi kalau tanyakan mana khabarnya az-zujajah itu, khabarnya adalah ka'annaha, ka-nya itu yang khabarnya. Kemudian kaukabun jadi apa? Jadi apa kaukabun kira-kira Ibu sih? Nggak tahu jadi apa tuh Pak? Jadi mubtada lagi. Jadi Kaukabun itu menjadi khabar. Menjadi khabar. Khabarnya mana?
Itu belum sampai pelajarannya bis. Itu nanti ada pelajaran. Itu khobarnya anna. Khabarnya anna. Khobarnya anna. Iya. Kak. Itu kan ada ka anna, ya. Anna. Iya. Ka anna. Anna itu namanya nanti itu ada pelajarannya. Mungkin nanti ke depan setelah khabar mubtada ada termasuk amil nawasih. Amil nawasih tetapi nanti dia amil nasab. Al mansub isim-isim yang nasab. Anna itu memiliki beramal juga. Anna. Ha itu isimnya anna. Kaukabun itu menjadi khabarnya anna. Bukan jadi khabarnya az-zujaja, tapi khabarnya anna. Karena khabarnya az-zujaja sudah ka tadi itu. Nah, itu belum sampai pelajarannya. Nanti sampai. Ini belum kita sampai pelajarannya. Ada anna, ada inna, ada kana, ada laisa, ada asbaha. Itu sama mengamal seperti ada khabar. Nah, jadi jawabannya itu ya azujah itu mubtada, ka itu menjadi khabar. Jadi anna Khabar jadi khabar ghairu khobar lagi. ka-nya itu jadi khabar. Khabar ghairu Yang mufrad. selanjutnya. Kemudian anna ini setelahnya anna ini namanya jadi isimnya anna. Itu istilahnya seperti itu. Asalnya sebelum ada anna ini ada mubtada. Asalnya karena ada anna, maka setelah lafaz hanya ini ha ini kalau ditampakkan adalah anna zujajata. Seperti itu ya. Ada kan ditampakkan. Itu isimnya anna. Kemudian anna memiliki khabar. Khabarnya adalah kaukabun. Jadi kalau masuk ke anna nanti bukan bahasa lagi, itu jadi mubtada. Sudah nggak bahas mubtada lagi nanti itu sih. Meskipun dia masih memiliki yang namanya khobar. Seperti itu. Jadi di sini berlapis-lapis juga ya Pak Ustaz. Betul. Jumlah. Berlapis istilahnya berjumlah. Jumlah. Yang K tadi itu Pak Ustaz, itu khobar ghairu mufrad. Betul. Disebut khobar. Iya, khobar ghairu mufrad karena berupa jar. K itu huruf jar. Terus sambungan rangkaiannya mana Pak Ustaz? Tapi yang an-naha tadi termasuk kepada apa? Isim anna tadi ya Pak Ustaz. Hanya itu asalnya iya. Dia apa ya? Dia jumlah. Memang seperti itu ya, Bis. Dia langsung jumlah. Jadi kalau coba ditulis apa misalnya gini Pak, dipecah ini kan berarti ini udah kesimpulan maksudnya udah kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat gitu. Kalau misalnya kalimat asalnya sebenarnya itu gimana, kalimat asalnya ya, Bis ya. Iya. Kayak gimana ya kalau kita rangkai ya? Ini az-zujaja itu karena memang kalau yang ini ya masih bisa dirangkai. Kalau yang ka'anna ani kan ini ka'annaha Ibu ya. Kalau dijelaskan kalau ini bisa disebut. Kalau domir ada kata ganti kan. Coba jangan dibuat domir. Berarti ka'anna zujajata. Seperti itu kalau ditampakkan. Ka'anna zujajata. Jadi langsung masuk ke jumlah. Khobarnya ini langsung masuk ke jumlah lain. Jadi ini pengganti az-zujajatu. Betul. Kalau itunya iya betul. Cuma itu berarti itu K karena dia termasuk kepada huruf jar. Iya, betul. Jadi makanya disebut dengan khobar ghairu mufrad. Gitu ya Ustaz. Betul. Cuma khobar ghairu mufrad ini kan terangkai gitu ya Pak Ustaz. Maksudnya dia bukan sendiri. Jadi terangkai dia terangkai. Terangkai dengan an-naha kaukabun ini. Iya, betul. Dan posisi an-naha kaukabun ini juga jumlah juga dia. Statusnya
sebagai jumlah apa tadi itu ya Pak Ustadz, apa Iya, anna yang apa pasti, iya, yang pastinya terkait dengan sebelumnya Az-Zujajah itu. Itu permisalan, dia permisalan Bu ya. Masya Allah. Kayak gitu. Berlapis-lapis. Ya Allah. Memang kayak gitu kalau langsung ke Quran memang kayak gitu. Enggak kayak kalau kemarin seperti Zaidun Qaimun sudah dia. Kalau ke Jelas sini satu itu ya. tapi tetap Ibu isi untuk penguatan bahan dasarnya tetap. Jadi jangan ragu-ragu. Azujah itu apa? Jadi kita ada mana khobarnya? Ka'annaha ini khobar sudah. Ini adalah khobar. Umpamanya Allah nurus samawati. Mana khobarnya? Jangan nurus samawati khobar. Enggak, khobarnya nuru itu khobar. Itu. Jadi jangan terpengaruh dengan rangkaian-rangkaian, tetap dasarnya itu tetap tidak berubah seperti itu. Nah, terkadang kita terpengaruh oleh di rangkaian, di perubahan kalimat. Iya. Kalau dilihat dalam Quran kayaknya kalau yang betul-betul seperti apa kemarin Iya. Zaidun Qaimun itu kan jarang Jarang, dalam jarang Al-Quran. dia. Semuanya jarang kalau sudah Udah terangkai. terangkai. Akan tetapi kembali lagi faedahnya itu tetap. Itu. Mengenai Az-Zujajah itu ka'annaha. Jadi kau kabur itu jangan kau khobar, iya khobar, cuman bukan khobarnya Az-Zujajah. Khobarnya anna dia. Kalau Az-Zujajah itu ka'anna itu khobarnya. Seperti itu. Jadi ini kan saya garis tuh Pak dari K sampai Kaukabun gitu ya Pak. Itu kan berarti ini garisnya sampai K aja gitu ya Pak. Betul. Tapi dia udah apa ya, satu paket udah serangkai. Cuman Dia jumlah udah serangkai cuma ada dianalisa lagi gitu ya, dipilah-pilah lagi. Kalau An-Naha ini punya jumlah sendiri gitu ya. Punya jumlah sendiri dia. Oh. Berarti kalau di garis K sampai Kaukabun tuh nggak apa-apa tuh Pak. Nggak apa-apa. Maksudnya itu ya khobar ghair mufrad gitu ya apanya. Karena terangkai. Az-Zujajah itu ka'annaha kaukabun. Kaca seperti bintang. Diibaratkan sebuah K itu namanya kata tasbih Bu ya. Permisalan itu namanya tasbih. Seperti tasbih menyerupakan. Jadi Allah sedang menyerupakan lampu itu adalah seolah-olah bintang. Bagaikan bintang. Seperti itu. Seperti itu. Kalau dia di lanjutan Pak Ustadz setelah kalau kita lihat di ayatnya setelah Kaukabun itu kan Duriyun. Duriyuyu qadu min ya, seperti itu. Itu apanya Pak Ustadz? Oh, itu nanti kita belum sampai juga, itu naat, sifat. Sifat ya. Atau kata lainnya naat. Yang tandanya apa? Tandanya itu artinya terjemahnya adalah yang. Nah, biasanya. Yang itu namanya sifat ya. Kan mensifati kan yang. Saya mau rumah yang. Nah, itu kan mensifati rumahnya. Nah, itu namanya sifat Ibu ya nanti. Kaukabun duriyun yang berkilauan. Duri itu yang berkilau. Berarti dia apa sifatnya dari Kaukabun ini ya? Sifatnya Kaukabun. Sifat itu nanti di pembahasannya harus sama Ibu sih. Kaukabun itu mufrad, maka duriyun mufrad. Kaukabun itu muzakkar, maka duriyun muzakkar. Kemudian dalam segi ya mufrad juga, mufrad juga, muzakkar juga, muannas juga. I'rabnya rafa juga. Itu kalau naat nanti pembahasannya. Makanya mudah untuk menandainya. Itu belum sampai. Ada nanti di pembahasannya itu. Naat man'ut. Baik, itu sudah betul semua. Tadi. Kemudian selanjutnya nurun ala nur. Ini bukan ayat selanjutnya ya, ayat potongan lagi.
Kemudian nurun ala nur. Di situ ada nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya itu ya. Nurun Iya. ala nur. Nuru. Cahaya di atas cahaya. Cahaya. Itu sebenarnya kalau dikaji penuh dengan balaghah. Iya. Ini agak itu lagi pembahasannya. Ini nambah-nambah kaidah, nambah pengetahuan nanti kalau membahas nurul ala nur ini, guys ya. Ini sebetul ini masih dipertanyakan apakah itu betul jadi mutada atau jadi apa di kalimat nurun ala nur. Sementara di situ yang tertulis oleh Ibu Isi, nurun itu adalah sebagai mubtada. Sekarang ada kaidah semacam ini, ada kaidah Ibu Isi ya. Coba kita kotain dulu. Ada kaidah mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Pertanyaannya sekarang, nurun itu isim ma'rifat apa isim nakirah? Nakiro, Pak Ustaz. Nakirah. Nakirah karena ada tanwinnya. Jadi begini, jadi isim itu Ibu Mimi ya, isim itu ada dua, ada isim ma'rifat, ada isim nakiro. Itu nama memang penamaannya ya, kayak udah ada khobar itu isim ma'rifat, isim nakiro. Tandanya kayak kalau isim ma'rifat ada alnya, az-zujajatu, ini isim ma'rifat namanya. Itu dalam segi lafaz ya, belum dalam segi artinya. Az-zujajatu itu dalam segi lafaznya ada alnya, ini isim ma'rifat namanya. Kalau tidak ada alnya berarti pasti ada tanwinnya. Kayak nurun contohnya, ini bukan isim ma'rifat, berarti isim nakirah karena hilang alnya dia. Kalau mau dima'rifatkan menjadi an-nuru, tanwinnya hilang, nggak jadi ma'rifat. Intinya cuman letaknya antara tanwin dan al. Kalau ada alnya isim itu namanya isim ma'rifat. Kalau tidak ada alnya dan muncul tanwin di situ, maka itu namanya isim ma'rifat, isim nakirah. Itu Nakiro. ya. Takutnya nanti apa isim nakirah apa isim ma'rifat. Kemudian nurun tadi. Kalau saya kira-kira cocok nggak Bu Esi nurun jadi mubtada? Nah, itu nggak tahu, Mbak. Karena katanya Belum. pernah kemarin saya singgung juga, yang namanya mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Ini dari atas isim Allah isim ma'rifat tadi. Al-misbahu isim ma'rifat lagi. Az-zujah itu isim ma'rifat lagi. Semuanya Jadi isim ma'rifat. mubtada itu Jadi mubtada itu tidak boleh nakiro, Pak Ustaz? Mubtada Atau itu ada gimana? kondisi-kondisi tertentu? Nanti ada nanti mubtada itu terbentuk dari isim nakirah. Tapi nanti itu deh. Nanti ada. Kemarin pengertian apa? Pengertian mubtada nggak ada menyebutkan tentang Iya, nggak isim nggak ma'rifah. nggak disampaikan di situ di karena itu Iya, isim materinya. yang dibaca uh, rofa gitu aja. uh, Yang tidak uh, ada amil lafzinya. nggak ada dia karena dia Pengertian. uh, Jadi sebenarnya dia tidak boleh nakiroh gitu ya Pak Ustadz. Kalau uh, di uh, apa mungkin di kaidah ya di di kaidah kaidahnya awal ya. bolehnya nanti berarti masih ada yang boleh kan nanti tuh boleh nanti sampai kok nanti Kalau pembahasannya IBC yang boleh kan itu pembahasan yang mana Pak Ustadz? Kalau mana? nanti kalau setelahnya bab ini di bawahnya lagi nanti ada Oh, insya Allah. Artinya kalau nggak ada lah, kalau nggak ada nanti saya sampaikan juga nanti di materi berikutnya. Tapi untuk dasarnya coba perhatikan nanti pasti mubtada itu berupa isim ma'rifat. Kecuali banyak kecuali nanti ada nanti contoh-contoh yang tidak harus berupa isim ma'rifat. Kita nurun ala nur. Nurun ala nur. Dalam segi arti cahaya di atas cahaya. Nurun itu
menjadi mubtada Ibu Isi ya? Iya, itu masih Iya, Ibu Isi tetap jadi mubtada yang di sini. iya, Kemudian iya bisa khobarnya mana Ibu Isi? Khobarnya ala nurin. Nurun, tahu cahaya. Nur adapun cahaya ialah di Adalah atas di cahaya. atas Iku cahaya. ala nurin. Ialah di atas cahaya. Karena setahu saya yang namanya mutada itu harus berupa isim ma'rifat. Mutada itu berupa isim ma'rifat. Mungkin caranya ada solusinya kalau kayak gitu, Bu. Solusinya adalah bisa jadi kita mengira-ngirakan. Artinya mengira-ngirakan itu cari aman maksudnya, Bu ya. Iya. Kaidah dasarnya mubtada harus berupa isim ma'rifat. Harus berupa isim ma'rifat. Ma'rifat. Berarti caranya adalah kita takdir saja, kira-kirakan. Berarti mubtada'nya dibuang. Berarti huwa bisa bagus. Huwa nurun ala nur. Nah, seperti itu. Huwa nurun ala nur. Seperti itu. Jadi kalau kita bahas dari dasar dulu. Kalau menurut saya, maka nurun ini adalah menjadi khobar. Nurun ala nur jar majrur. Nurun jadi khabar. Pertanyaannya kemana sekarang yang mubtada'nya? Oh, mubtada'nya kita kira-kirakan saja. Mubtada'nya dikira-kirakan. Kalau dikira-kirakan huwa nurun ala nur. Nurun ala nur. Huwa atau apa? Huwa dia. Huwa